مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل. Kita bisa mulai kembali untuk kajian Asmaul Husna. Jadi dalam rangka untuk kajian akhlak dengan pendekatan Asmaul Husna, agar kita bisa berpikir, berlaku dan menata hati kita, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan takhataku min akhlaqillah, jadi berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Artinya perilaku kita itu kita sesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai pada asma Allah yang keempat, yaitu Al-Quddus. Dialah Allah yang Maha Suci dengan dari segala sifat kekurangannya. Allah Maha Suci dari segala keburukan. Allah Maha Suci, Al-Quddus, kesucian Allah itu adalah takdisnya Allah. Tersucikannya Allah itu adalah memang dari dari af'al dan asma'nya. Maka perilaku Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terlepas dari segala kekurangan, terlepas dari segala keburukan. Dialah Allah Al-Quddus, suci dari segala kekurangan, suci dari segala keburukan, dan hanya Dialah Allah yang berhak memiliki sifat kebesaran dan kesempurnaan tersebut. Maka Az-Zujjaj, seorang ulama besar sebagai pakar bahasa dalam Lisanul Arab, dalam pembahasannya tentang fi Kitabil Asmaul Husna, beliau memberikan penjelasan Quddus itu berasal dari bahasa Suryani, Qaddasa-Qadsi, dan Al-Quds itu semuanya memberikan penjelasan tentang kesempurnaan kesucian bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya Allah Subhanahu wa taala juga memunculkan sifat Al-Quddus. Asma Allah Al-Quddus itu di dalam Al-Qur'an disebutkan 2 kali. Yang pertama dalam surat Al-Hasyr pada ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, memfirmankan, "Walladzi huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-'aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanahu amma yusyrikun." Dialah Allah, tiada Tuhan yang pantas atau yang berhak untuk disembah kecuali Dia, Al-Malik Al-Quddus, Raja yang Maha Suci, penguasa yang Maha Suci dari segala kekurangan, segala keburukan. Dialah Allah yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan karunia keamanan, yang memberikan pemeliharaan, yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Dialah Allah yang memiliki segala keagungan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipersekutukan. Kalau kita menyimak dari ayat surat Al-Hasyr ayat 23, Allah menyandingkan tentang Al-Maliknya dengan Al-Quddus. Artinya Allah yang Maha Kuasa, penguasa yang tidak ada kekurangan, penguasa yang tidak ada keburukannya, penguasa yang tidak ada hal-hal yang tidak baik bagi Al-Malik itu. Maka hanya Allah yang memiliki kesempurnaan tentang kekuasaan di dalam kehidupan ini.
Oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana ketika manusia kemarin ketika kita membahas tentang Al-Malik itu Allah yang Maha Kuasa dan Allah tu'imul kaman tasya, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Maka siapapun penguasa yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, pasti ada keburukannya. Itulah namanya manusia. Maka ketika kita memberikan pandangan kepada penguasa siapapun mereka, sudah pasti ada kekurangannya, sudah pasti ada keburukannya, namanya juga manusia. Jadi ketika kita memandang bahwa ya, penguasa ini banyak kekurangannya, ya sudah pasti namanya juga manusia. Oleh karena itu, pandangan kita mengarah kepada Al-Qudus, di mana penguasa di alam jagat raya ini yang tidak ada kekurangannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah maka kita bisa meletakkan satu pandangan di dalam kehidupan ini bahwa tidak ada penguasa siapapun dalam skala kecil maupun skala besar, mulai dari wilayah yang kecil, kota, kemudian wilayah sampai kepada negara. Ini sudah pasti penguasa manapun di alam dunia ini pasti banyak kekurangan, pasti ada kekurangannya, ada keburukannya. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna hanya Allah. Ini untuk mengarahkan kepada kita agar kita melihat di dalam kehidupan ini siapapun manusia pasti ada kekurangan dan ada keburukannya. Maka dianjurkan di dalam kehidupan ini untuk melihat hal yang baik, hal yang positif dari seseorang. Berada di lingkungan kita, di komplek, di perumahan, dimanapun, di perkampungan, maka di situ ada seorang yang diberikan amanah untuk berkuasa, untuk mengatur segalanya. Pasti juga ada kekurangan. Tapi kalau kita melihat Pak RT itu sebagai sesuatu hal yang kekurangan dan keburukannya, maka yang nampak ya kekurangan dan keburukan. Kalau kita melihat Pak Lurah kekurangan dan keburukannya, yang nampak itu saja. Tapi kita dianjurkan kita berakhlak sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Setiap yang diciptakan oleh Allah ini pasti ada kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah yang Maha menciptakan, semuanya pasti ada kebaikannya, sekalipun juga pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya diciptakan oleh Allah bukan berarti Allah itu tidak mampu menciptakan semuanya itu menjadi baik, menjadi tidak ada kekurangannya. Tapi disitulah memang Allah sengaja menciptakan segala sesuatu ini memang serba terbatas, dan disitulah kekurangan ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia juga tidak kemudian berubah menjadi Tuhan, agar manusia tidak berubah menjadi penguasa yang merasa benar sendiri, bahwa siapapun mereka tetap ada kekurangan dan ada keburukannya. Karena Al-Quran juga menampilkan ada seorang penguasa di dalam kehidupan ini yang mereka merasa paling benar, paling berkuasa. Akhirnya dia merasa, dia menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dialah adalah Fir'aun. Dia merasa orang yang tidak berkurang, tidak juga salah, pokoknya dia paling benar, paling berkuasa. Itulah. Maka Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ayat yang kedua yang menampilkan Al-Qudus dari Allah adalah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikul qudus al-aziz al-hakim. Dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang pertama Allah menyatakan demikian, senantiasa bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, yang menciptakan dan yang memiliki langit dan bumi. Dialah yang menguasai dan Dia Maha Suci dari segala kekurangan atas ciptaan-ciptaannya. Jadi seringkali muncul ada satu pemikiran, kenapa ya Allah itu katanya Maha Sempurna, kok menciptakan sesuatu tidak sempurna? Menurut pandangan manusia, ketika melihat ada manusia yang pandangannya
atau tidak, bahkan tidak bisa melihat. Mestinya kalau Allah Maha Kuasa kan diciptakan semuanya bisa melihat. Kok ada juga yang diciptakan oleh Allah antara anggota tubuh yang kanan dan yang kirinya tidak simetris, tidak sama. Ada juga kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Maka ini adalah bagian Al-Qudus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah bisa menciptakan apa saja dan bagaimana saja. Keadaan bagaimana saja Allah bisa mampu menciptakan semuanya itu. Dan sekaligus untuk memberikan satu pertanyaan yang nanti akan muncul, kalau semuanya bagus, yang buruknya kayak apa? Kalau semuanya itu sempurna, ya nggak sempurna kayak apa? Nah, disinilah maka Allah Maha Tahu, maka Allah nyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah menciptakan semuanya pasti ada manfaatnya. Diciptakan punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ini untuk memberikan pelajaran yang lain bahwa alhamdulillah saya bisa diberikan oleh Allah, diberikan telinga dan juga pendengaran. Diciptakan penglihatan tapi tidak bisa melihat, maka menjadi pelajaran. Alhamdulillah saya diberikan penglihatan oleh Allah dan saya juga diberikan untuk bisa melihat segala sesuatu. Kemudian yang tidak bisa melihat pun juga demikian adanya. Alhamdulillah saya masih diberikan kehidupan, masih ada di balik segala sesuatu ada kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga ketika kita melihat ciptaan Allah, apakah itu buah-buahan, apakah itu tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, maka kita melihat segala sesuatu, oh, ini ketimun bobrek begini, ini rambutan gak manis, ini jeruk jelek-jelek begini dan lain sebagainya. Seringkali kita kebanyakan manusia melihat segala sesuatu hanya dari sisi buruknya. Padahal memang sengaja Allah menciptakan dengan kesempurnaannya, maka Allah mampu menciptakan apa saja dengan bentuk bagaimanapun juga. Maka kita diajarkan melihat segala sesuatu juga bukan dengan kacamata kita, bukan hanya kacamata nafsu kita, bukan hanya dengan pikiran kita, tapi hendaklah engkau melihat segala sesuatu dengan kacamata penciptanya. Maka pernah saya ceritakan tentang ada satu kejadian, itu Nabi Yashkur alaihissalam. Nabi Yashkur ini beberapa kali saya munculkan. Nabi Yashkur alaihissalam itu tiba-tiba melihat seekor anjing. Begitu melihat seekor anjing, kemudian berkomentar, anjing, bentuknya jelek, najis lagi. Maka saat itu pula Allah menegur Nabi Yashkur alaihissalam, Yashkur, engkau telah mencacat, engkau telah menghina ciptaan. Kalau engkau bisa, coba kau bikin bentuk anjing yang paling cakep menurut engkau siapa? Kayak apa? Maka Nabi Yashkur langsung segera saat itu juga tertegun dan menangis, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun lah, nggak mungkin saya bisa menciptakan segala sesuatu anjing yang bagaimana bentuknya, kecuali hanya sekedar dengan batu, dengan kayu, dengan atau, tapi tidak akan, pasti tidak akan sempurna sebagaimana Allah menciptakan Allah. Maka penyesalan yang panjang, Nabi Yashkur ini menyesal dengan bukannya seminggu, bukan sering menangis. Kalau ingat menangis lagi, saya ini orang yang gak sopan, gak punya akhlak di hadapan Allah. Maksud ciptaan Allah saya harus menghinanya, saya mencaci ya Allah. Seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan setahun kalau ingat masih nangis lagi, maka diberikan gelar oleh Allah Nuh alaihissalam. Nuh itu orang yang banyak menangis. Jadi Nabi Nuh itu dulu asal mulanya Nabi Yashkur, namanya Yashkur karena banyak menangis, menyesali atas segala keburukan yang dia lakukan. Kemudian Allah memberikan
Begitu datang pembeli satu, kemudian dia melihat sayur, dia mau beli, sayurnya jelek-jelek begini, bayarnya jelek-jelek begini, melihat jeruknya jelek-jelek, melihat apa? Melihat timunnya jelek-jelek, melihat apa saja ya, saking pembeli. Datang yang kedua, ketiga, sampai begitu banyak para pembeli, banyak mencaci atas ciptaan Allah. Maka sang pedagang pun mengatakan, ya saya memang sudah terima berkatanya semacam ini. Timun ya ada yang bagus, ada yang komplek, ada yang begini. Sayur ya ada yang macam-macam begini. Memang saya terima begini. Bukan salah saya, kalau salahnya mungkin petaninya. Kalau datang petani menanam buahnya jelek-jelek begini, maka sang petani, saya kan hanya nanam. Yang membentuk, yang memberikan buah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mencaci, berani nggak mencaci Allah? Maka pantas kalau hati-hati, tempat yang paling buruk itu pasar. Di situ banyak orang yang mencaci ciptaan Allah. Di situ banyak terjadi kebohongan, terjadi kecurangan, terjadi, makanya jangan lama-lama di pasar sepertinya. Dan kalau beli jangan lagi mencacat. Kalau memang mau beli ya beli. Saya beli yang ini, saya beli yang ini yang berapa, ini yang berapa. Jangan sekali-kali, oh ini bumbu asam-asam begini katanya manis, ini jeruk asam begini katanya manis. Jangan mencacat. Memang segala sesuatu sudah diciptakan oleh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Jadi memahami, kata Imam Al-Ghazali, siapa saja yang telah memahami al-qudusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjaga kebersihan hati dan pikirannya serta perilakunya dari segala hal yang buruk. Ucapannya dia akan jangankan mencaci makhluk Allah namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar aku menciptakan manusia itu adalah makhluk yang paling baik bentuk dan rupanya. Jadi mau bagaimana keadaannya itu memang sudah tidak boleh kita. Ya, akhirnya ucapan kita tidak salah kita jaga. Gak pernah kita mengucapkan orang jelek begitu. Tidak lagi kita berakhlak di hadapan Allah. Ketika kita mendengarkan kita, mungkin keluarga atau anak-anak kita, wah ini jelek-jelek begini, kita bilang tidak boleh begitu. Tidak boleh kita mencatat. Memang Allah itu menciptakan bermacam-macam. Belajar supaya anak-anak kita, keluarga kita juga berakhlak. Ketika kita mendengar langsung stop. Tidak boleh lagi kita mencaci maki kepada sesama makhluk, karena memang dia diciptakan oleh Allah. Bahkan sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sengaja menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tidak boleh antara suku yang satu dengan yang lain kemudian dia merasa lebih baik, tidak. Bagaimanapun dia tidak berkehendak untuk lahir dari seorang siapapun, tapi dia dilahirkan oleh Allah oleh siapapun. Maka mau orang banyak apa, bagaimanapun beretnis apa, berkeluarga apa, tidak ada masalah, karena memang Allah yang melahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Al-ayat. Dialah Allah yang melahirkan seseorang dari orang tua siapapun. Jadi dia lahir, tidak boleh kita mencacatnya. Kemudian perilaku kita juga demikian adanya. Dalam setiap keseharian kita, maka akhlak kita, kata Imam Al-Ghazali, maka orang yang telah memahami betul tentang al-qudusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan selalu menjaga kesucian hatinya. Jangankan terucap, jangankan terpikir, hatinya saja dijaga untuk harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah menciptakan semacam ini. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Keterbatasan kita, keterbatasan pikiran kita, itu sehingga kita akhirnya membuat pernyataan sendiri dan kita membuat satu keputusan sendiri. Padahal di balik segala sesuatu
Memang Allah menciptakan sengaja menciptakan bentuknya anjing itu ya seperti itu, nggak bisa dicacat. Ini kalau anjing yang cakep itu terus kayak apa kan kita juga bingung. Nah oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka lewat mimbar yang singkat ini marilah kita memahami asma Allah, belajar dari apa yang telah diciptakan oleh Allah, bahwa yang sempurna itu hanya Allah, yang tidak punya cacat itu hanya Allah, yang tidak punya kekurangan itu hanya Allah. Kalau makhluknya, memandang makhluk sudah pasti ada kekurangannya, ada kekurangannya. Jadi karena itu kalau kita melihat keburukan orang lain, maka ada filosofi. Jangan kau menunjuk kepada seseorang terhadap keburukan seseorang. Karena ketika kau menunjuk, jari telunjukmu mengarah kepada seseorang itu, tapi 3 jari akan mengarah kepada dirimu sendiri. Gak ada Pak ya, tunjuk begini, tunjuknya begini, 3 jari akan menunjuk. Artinya apa? Ketika kita melihat keburukan orang lain, kekurangan orang lain, sesungguhnya kita lihat ada lebih banyak kekurangan kita daripada orang yang kita tunjuk, yang kita lihat. Oleh karena itu berakhlak. Setelah kita mempelajari tentang asma Allah, takhallaqu bil akhlaq, berakhlaklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Maka pantas kiranya kalau Rasulullah menyatakan bahwa innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan perilaku manusia, antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan sesama manusia, antara dirinya dengan sesama makhluk. Sesama makhluk Allah tidak boleh saling. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل